Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikassalam. Alaikassalam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini jadi ada dalam berdakwah itu ini jadi bingung ya, karena sekarang kan banyak penistaan agama seperti itu, ya ada dianggap menghina agama lain. Padahal di Al-Quran sendiri ada sungguh kafir yang mengatakan Tuhan satu atau tiga dalam tiga. Nah ini berarti bukan lapor ke baris krim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilapor. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, pertama sekali saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan Habaget yang saudara dukung selama 10 hari ada di Aceh. Dan hari ini masih di Aceh Singkil, besok sore kita kembali ke Jakarta. Dah saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video yang luar biasa, di mana video ini dibahas oleh Buya Syakur Yasin dan juga direaksi oleh saudara kita Bang TV Laskar Kristus. Bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja sama-sama kita saksikan. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai Kiai Buya Syakur ya, yang juga saya senang dan saya suka nonton ceramah-ceramah beliau karena beliau adalah orang yang baik bagi saya. Artinya ceramahnya pun mengedukasi teman-teman sekalian ya. Tidak seperti yang ceramah-ceramah kandurun-kandur ya, yang suka menghina kekristenan, menyudutkan kekristenan, mengkafir-kafirkan kekristenan ya. Teman-teman sekalian, di sini ada sesuatu hal yang menarik sekali kita bahas. Tadi dia bahas masalah kitab kuning. Di kitab kuning itu dia menerangkan bahwasanya itu kitab kesombongan, di mana tidak boleh ya menjawab non muslim ya, misalnya orang Kristen. Teman-teman sekalian, saya juga sering dapatkan itu ya, ketika saya berkunjung ke orang Islam kan ya, saya nggak bilang salam ya, saya menghargai gitu, saya mengucapkan assalamualaikum. Jadi teman-teman sekalian, ada yang tidak menjawab, iya Pak selamat pagi gitu, dia tidak sih jawab seperti yang disampaikan oleh Buya Syakur tadi ya, mampus buat kamu gitu ya, itu tidak ada ya. Tetapi seringkali mereka bilang oh iya Pak mari masuk, tapi untuk dijawab tadi itu sapaan saya itu tidak, teman-teman sekalian ya. Ada beberapa yang tidak menjawabnya, ada juga yang menjawabnya ya. Nah teman-teman sekalian, yang kedua yang menarik di sini tentang penistaan agama ya. Bagi saya teman-teman sekalian, bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan satu di antara tiga dan tiga di antara satu gitu ya. Tentang ini ayat-ayat yang menyerang kekristenan teman-teman sekalian. Jadi saya mau tekankan bahwa sebenarnya tidak perlu dilaporkan ya. Kami ya tidak sedikit-sedikit melaporkan gitu ya, tidak ada teman-teman sekalian. Kami justru meluruskan ya, kita meluruskan, membetulkan apa yang menjadi tuduhan-tuduhan yang salah seperti itu kepada iman Kristen. Tapi bagaimana dengan Islam? Wah, langsung laporkan teman-teman sekalian ya, dilaporkan ke Bareskrim ya, penjarakan 10 tahun penista agama ya, merasa diri dinista tapi suka menistakan agama lain ya, mengkafir-kafirkan agama lain ya. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita belajar dari Pak Buya Syakur tadi, dia kata tidak perlu dilaporkan. Yang dilakukan adalah ya, tinggalkan orang itu, nggak usah diladenin lah, nggak usah dijawab lah gitu ya. Ya atau bisa juga lakukan seperti cara kami, menjawab, meluruskan. Kalau memang itu tidak betul, jawablah, berikan datanya, kan gitu dia. Baik teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali. Mari kita simak penjelasan daripada KH Buya Syakur berikut ini.
Jadi ada dalam berdakwah itu ini jadi bingung ya, karena sekarang kan banyak penistaan agama seperti itu kan ya, ada dianggap menghina agama lain. Padahal di Al-Quran sendiri ada sungguh kafir yang mengatakan Tuhan itu satu atau tiga dalam tiga. Nah ini sebagai pendakwah itu boleh nggak menyampaikan ayat-ayat yang menyalahkan, tidak jelas-jelas menyalahkan pihak lain? Sekarang undang-undang tentang penistaan agama, saya akan memakai Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, engkau mendengarkan, yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke baris krim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan baris krim. Jadi tidak perlu sebenarnya ya di apa ada kece dan lain-lain itu yang menjelek-jelekan Nabi segala. Enggak laku kok. Cukup ditinggalkan saja. Al-Quran bilang begitu kok. Fa'arid anu hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tolong dicatat tuh. Fa'arid anhum, balik badan, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara urusan yang lain. Kan banyak juga tuh YouTuber itu yang menjelekkan Islam, ada Pauza. Ya tapi Al-Qurannya begitu kok. Masa saya ikut YouTuber? Ya ikut Al-Quran dong. Nggak, maksudnya banyak orang yang menjelek-jelekan Islam begitu, itu kunci jawabannya di Al-Quran hanya ditinggalkan. Iya, tinggalkan aja ya. Nggak usah dituntut-tuntut begitu. Nggak usah apalagi demo-demo gitu. Iya, nggak usah. Tinggalkan saja sampai membahas. Tinggalkan aja. Membahas lagi. Itu kalau yang menjelekkan Islam. Tapi kalau sebagai pendakwah, apakah kita bisa menyalahkan agama, bukan menjelekkan, menyalahkan agama lain misalnya? Ya, tapi kita membela Islam juga bukan dengan perkataan, dengan perbuatan dong. Bukan dengan perkataan. Semua orang nggak bisa kalau membela dengan perkataan. Yang susah kan membela dengan perbuatan. Itu yang jadi persoalan. Sekarang Anda membela Islam, di mana Anda membela anak yatim sebelah rumah sampai nggak sekolah, kau biarkan saja, itu membela Islam. Itu persoalannya. Itu janda, kau biarkan saja, membela Islam hanya karena tidak sholat, malah tidak kau bantu gitu. Saya tidak mengerti seperti apa, hanya gara-gara nggak sholat tidak, orang itu tidak dibantu gitu. Ini kan jadi persoalan masalahnya. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, udah buang muka. Assalamualaikum pakai buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikassalam. Alaikassalam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam, dan pada umumnya negara-negara yang sedang ngetop itu kan sombong-sombong. Seperti Donald Trump kan, Amerika US first. Jadi kesimpulan apapun hukumnya, apapun itu ya dikembalikan ke logika dan pikiran kita ya. Iya dong, kalau itu ngapain lo kasih otak sama kita, mau dianggurin aja tuh, nggak dipakai kita. Orang begini, jadi orang tuh malas berpikir ya. Ketika orang Islam saya nanya, milih kita bikin negara sekuler apa negara agama? Mereka bilang negara agama. Tapi ketika orang, lu mau tinggal di mana? Mau tinggal di negara sekuler? Enak kata negara sekuler. Aneh kan? Ya iya, semacam itu. Jadi ya itulah persoalannya. Jadi sampai orang yang non muslim salam aja menghormati. Pada dalam Al-Qurannya wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha bimithliha. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita hormati lebih dari itu atau minimal sama lah. Ini juga nggak boleh. Kita kuningnya begitu. Padahal di Al-Quran tidak menyebut yang mengucapkan salam muslim atau tidak. Tidak ada urusan. Dan sekarang yang lucu, ada orang non muslim kelaparan dikasih makan, pahala nggak ada pahalanya, malah dosa. Ya, manusia kelaparan bilangnya dosa.
Aceh kena tsunami yang bantu orang Amerika juga kok. Gimana sih? Orang Israel mereka kan orang Muslim. Jadi kalau ada negara non Muslim yang kena bencana, jadi kau biarkan yang nggak usah kamu bantu. Jadi alasan kemanusiaan pastinya ya. Iya, Pak, ya? iya dong. Kan lucu jadinya. Nggak malu gitu. Aceh dibantu kok. Australia juga bantu, Jepang juga bantu Muslim semuanya. Masa ada negara yang non Muslim kena tsunami kita tidak boleh membantu karena nggak ada pahalanya. Akhirnya saya tanya, nah kalau yang kelaparan, anjing kelaparan, saya kasih makan ada pahalanya nggak? Oh itu mah ada. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ternyata ada binatang lebih mulia dari manusia. Dia tidak logis dong macam itu tuh. Ya itu banyak penganut agama itu terjebak ya, sehingga dalam hukum-hukum ini dosa, halal, haram dan lain-lain, sehingga melupakan untuk berpikir ini, mau pikir yang logis gitu. Itulah kesulitannya kita mengajak orang berpikirnya susah. Makanya saya berulang, saya berceramah, saya ya bikin YouTube, ngaji. Itu bukan lagi membagikan ilmu. Ilmu maka ada habisnya kok. Aku juga dikasih ilmu nggak banyak, nggak apa oleh Allah kok. Tapi ketika setelah mendengar pengajian lalu orang itu berpikir, berarti saya berhasil. Ketika engkau nambah ilmu, aku masih gagal. Tapi ketika engkau berpikir, aku berhasil. Waduh, jadi kuncinya sebenarnya untuk merangsang agar kita berpikir saja. Itu lagi. Itu ceramah yang baik sebenarnya, bukan ceramah yang membatasi. Awas hati-hati itu bid'ah loh ya. Gitu. Jadinya kita takut nanti berpikir nanti malah jadi bid'ah gitu. Ya itulah pengertian bid'ah itu sendiri kan awalnya kan dari standarisasi Islam. Wow. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Kak Buya Sakur. Teman-teman sekalian, itu sangat mengedukasi, banyak ilmunya gitu ya, yang kita dapatkan, yang kita petik dari penjelasan-penjelasan beliau. Teman-teman sekalian, mari ya kita beragama, jangan sampai mabuk. Ya, mari kita saling menghargai. Indonesia beragam agama, mari kita saling menghargai. Ya, dan di dalam kekristenan dijunjung tinggi nilai kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap jiwamu, dan hukum yang sama dengan itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dan ingat Yesus ajarkan, ya, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Engkau tidak akan mendapatkan dimanapun itu ayat. Ya, dan kalimat seperti itu. Ampunilah musuhmu. Berdoalah bagi musuhmu. Jika musuhmu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan melakukan demikian kau telah menumpukan bara api di atas kepalanya. Wow, luar biasa. Jadi ajaran kekristenan, ajaran yang penuh dengan kedamaian, ajaran yang penuh kasih. Tidak suka mengkafir-kafirkan orang lain, tidak suka mengatakan kepada orang lain kamu masuk neraka. Ya, karena kita tidak bisa menghakimi, kita bukan Tuhan. Ya, itu haknya Tuhan. Surga dan neraka adalah haknya Tuhan.